Setelah viral video adik Miftah yang kemarin kita bahas ya, yang dimana memberikan kesaksian perlakuan Miftah kepada keluarganya, terus pesan dari adiknya ini, ingat hati-hati kalau sudah ada di pucuk sana, maksudnya sudah sukses ya, sudah terkenal dan lain sebagainya, jangan sampai jatuh. Kalau nanti jatuh kan saya juga kasihan. Nah, adik Miftah memberikan kalimat itu yang menekankan Miftah kurang peduli terhadap keluarganya. Ini kesan ya, kesan yang diberikan. Kita sebagai netizen pasti akan memberikan tafsir yang serupa dengan pernyataan itu. Karena mengaku bahwa kita di kampung hidup susah, katanya begitu. Kita di kampung begini begitu. Ya kita membagikan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya diungkapkan. Tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi. Tetapi teman-teman, jangankan kepada adiknya. Kalau kita sebagai orang yang tahu komunikasi, tahu psikologi. Pertama-tama kita menyaksikan video dari Son Haji ketika diteriaki goblok sama Miftah, dia itu sama sekali tidak tertawa teman-teman. Namun setelah menyaksikan video dari Son Haji langsung, ketika didatangi oleh seseorang di video bagaimana perasaan Pak Son Haji, bagaimana bisa diteriaki seperti itu, terus bagaimana dagangannya, benar-benar dibeli atau bagaimana. Yang pertama Pak Son Haji kecewa, mengaku kecewa, terus merasa sakit hati, terus dagangannya hanya laku 7 botol, terus yang berikutnya dia berpesan lain kali jangan begitu. Perkataan yang beliau sampaikan itu sudah menggambarkan ya suasana yang terjadi di sana. Kalau orang-orang mengatakan Pak Son Haji itu seneng loh. Dan kepada pedagang ya, jaga hatimu. Jika pada waktu ceramah Gus Miftah Anda tidak tersinggung dan Anda juga senang, maka hari ini Anda jangan merubah. Tuh. Diguyoni seperti itu seneng sebenarnya untuk membela Miftah. Kiai-kiai berkumis kemarin dia bilang seperti itu. Pak Son Haji itu jangan bohong, Allah tidak tidur, katanya begitu. Anda itu munafik dan pokoknya begitu-begitu. Anda itu gak bener. Setelah Pak Son Haji viral teman-teman, video-video jejak digital dari Miftah yang bobrok, tak beradab, tak berakhlak, ngeres, semi cabul dan lain sebagainya juga ikut muncul ke permukaan dan akhirnya dibahas banyak orang. Dan setelah dibahas banyak orang, apa yang terjadi? Viral sampai-sampai jubir Istana Negara ikut angkat suara, Partai Gerindra, akun ofisial Gerindra menegur langsung Miftah secara publik, menegur secara publik, ditelepon sama siapa itu? Teddy, ya sama Mayor Teddy. Telepon juga katanya sama Mayor Teddy untuk melakukan permintaan maaf. Akhirnya apa? Setelah banyak teguran, banyak kritikan, banyak pembahasan, disoroti banyak orang, sampai TV nasional juga mengangkat, Miftah membuat klarifikasi. Setelah berjalan sekian hari, baru dia datang ke tempat Son Haji. Peluk-peluk minta maaf, lalu dipiting-piting begitu ya, peluk-peluk. Itu yang pertama. Pertemuan pertama Son Haji secara personal dengan Miftah. Ya, kita bisa melihat di situ sebagai orang yang tahu komunikasi, sebagai orang yang paham psikologi. Bisa melihat di situ teman-teman bagaimana perlakuan itu. Yang awalnya Pak Son Haji marah, kecewa, sakit hati, dagangannya hanya laku 7, ya pulang-pulang dalam kondisi sedih, terus memesankan lain kali jangan begitu. Setelah bertemu dengan Miftah, ada perubahan narasi. Itu pertemuan pertama. Terus pertemuan kedua dipanggil Miftah katanya. Pak Son Haji dipanggil. Setelah dipanggil, apa yang terjadi? Diangkat menjadi banser. Diangkat menjadi banser kehormatan. Lalu dia membuat video lagi pakai tasbih. Dipukul, tarik. Pukul, tarik begitu. Dipukul-pukul. Setelah itu viral, kita bisa melihat teman-teman dari ekspresi mukanya Miftah. Kita bisa melihat teman-teman. Ya, kemungkinan beliau sedang menyembunyikan ya. Dugaan saya menyembunyikan kejengkelannya. Setelah viral lagi, apa yang terjadi? Nangis. Miftah nangis-nangis. Mengundurkan diri teman-teman. Meminta maaf kepada seluruh netizen di Indonesia. Katanya mau belajar adab akhlak. Ya, belajar adab akhlak. Lalu setelah itu Pak Son Haji nyusul. Nangis-nangis juga, tapi nangisnya seperti nangis buatan, meminta untuk presiden tidak mewujudkan atau menuruti keinginan Miftah untuk mundur dari jabatannya. Terus sekarang setelah viral, adiknya yang memberikan kesaksian kemarin juga memberikan pesan, ingat hati-hati kalau sudah tinggi ada di pucuk sana, potensi jatuh beneran nyungsep. Setelah jatuh viral seperti ini, videonya diangkat kembali ke permukaan. Dia membuat klarifikasi teman-teman. Adik Miftah membuat klarifikasi yang cukup mencengangkan. Ya, coba kita simak klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillah. Kurang shalomnya ya. Pakai salam-salam om itu ya, Om Swastiastu begitu ya. Seperti salam Hindu. Lanjut dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya M. Khairon selaku adik kandung dari Gus Miftah, dari 5 bersaudara, dari anak keturunannya Abah Yai Imam Abah Yai Muhammad Muradi. Imam Abah Yai Imam siapa tadi katanya? Bisa gak hafal nama orang tua? Mbah Yai Imam siapa dah barusan? Imam Abah Yai keturunannya Abah Yai Imam Abah Yai Muhammad Muradi. Ahmad Muradi. Awalnya Mbah Yai Imam teman-teman, tapi situ Mbah Yai Muradi. Yai, ya, Kiai pokoknya lah. Dan Bu Aja Slimona. Di sini saya ingin mengklarifikasi masalah mengenai video yang beredar. Video saya yang beredar pada tahun 2019 tahun 2020 semasa Covid. Jadi di sini murni saya punya masalah pribadi dengan kakak saya. Dan yang dimaksud bukan masalah kakak saya tidak bertanggung jawab di keluarga itu, gitu loh. Kita selaku keluarganya Mbah Yai Muhammad Muradi semuanya. Katanya Mbah Yai Imam tadi. Katanya Mbah Yai Imam, bukan ini Pak Turut. Kata liputan TV One kemarin, nama aslinya ya Pak Turut, Taim bin Turut itu. Miftah itu Taim katanya. Bapaknya Turut, teman-teman. Kok banyak ini ya merubah-rubah? Gimana ya nama itu ya? Berubah-ubah, nama dirubah. Apa gimana itu? Kakak saya itu tulang punggung keluarga. Kakak saya itu sangat membantu semuanya. Nah, sudah sangat teman-teman, sudah sangat membantu ya. Jadi berbeda sekali dengan perkataan dia yang awal itu, teman-teman. Apa yang menjadi kebutuhan kami dari keluarga kami. Jadi kakak saya itu sangatnya orang yang sangat baik dalam membantu keluarga. Tuh, udah berubah teman-teman. Awalnya diingatkan, hati-hati kalau sudah tinggi, jadi pucuk. Hati-hati jatuh katanya. Pas jatuh ya teman-teman, viral. Video dia juga viral. Sekarang adik Miftah ini mengklarifikasi dan membantu semuanya. Jadi minta tolonglah dengan para netizen, video itu jangan diunggah kembali. Dan saya di sini selaku keluarga mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apa yang telah menjadi kekhilafan kakak saya di sini. Nah, mudah-mudahan saya mendoakan yang terbaik buat para netizen atau punya kepentingan politik atau kepentingan dakwah yang lainnya. Di sini tidak ada unsur paksaan saya membuat video ini. Itu memang real fakta apa adanya. Kakak saya bertanggung jawab dan keluarga saya dalam seluruh keluarga saya, dan kakak saya menjadi tulang punggung keluarga saya. Sekian dari kami, mudah-mudahan semua terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Klarifikasinya sedemikian rupa, sangat berbeda dengan tanggapan dia di awal. Katanya keluarga dia itu yang sangat sederhana, keluarga yang sangat-sangat sederhana, hidup bertani dan lain sebagainya. Tapi di video klarifikasi ini dia berada di dalam mobil, teman-teman. Bikin video klarifikasi di dalam mobil, seolah-olah hidupnya itu sejahtera. Orang yang paham komunikasi pasti tahu ini arahnya mau dikemanakan. Jangankan kepada ini, jangan kepada adiknya, teman-teman, kepada Pak Turut, kepada Pak Son Haji saja kita tahu. Kita tahu, teman-teman. Lalu bagaimana kita bisa menganggap ini suatu yang biasa? Klarifikasi ini biasa. No, tulang punggung keluarga. Ini real saya buat hanya karena begini. Saya di sini bukan ingin meragukan kejujuran Anda ya. Pak siapa ini namanya sudah lupa saya. Namun teman-teman yang perlu kalian ingat, di sini juga ada klarifikasi, bukan cuma video ini ya. Ya, ada video lain dari saudaranya Miftah yang lain memberikan klarifikasi juga tentang nasabnya. Katanya dia tidak bisa bertanggung jawab atas nasab itu. Apakah benar-benar tersambung kepada sama Kiai Besari atau apalah itu? Saya juga tidak paham. Ini rancu, teman-teman. Ya, silsilah nama-nama asli mereka, profesi-profesi mereka. Ini ada kerancuan. Dimana di pernyataan sebelumnya adik Miftah, kita ini orang yang melarat. Susah ya, bapak kami cuma petani bukan kiai, teman-teman. Petani, teman-teman ya, Pak Muradi katanya. Namun setelah ditelusuri sama tim TV One, namanya bukan Muradi apa, tapi Turut, Pak Turut katanya. Setelah ada fakta atau data dari TV One, kita semakin positif, kita semakin optimis bahwa banyak sekali kerancuan atau ini bisa disebut sebagai penipuan identitas ya, identitas palsu lah begitu, nama-nama palsu. Ini bisa diduga mereka ini melakukan penipuan identitas dan lain sebagainya. Karena apa? Berubah-ubah. Tadi adiknya juga begitu. Awalnya memanggil Abah Yai Imam. Setelah itu diam sejenak dirubah Abah Yai Muradi, Mbah Yai. Ya Allah. Mau dibawa kemana ini?
Ya begitulah teman-teman. Hati-hati dalam memilih panutan. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh Ahmed tadi di video saya sebelumnya, kalian bisa menangkap di situ betapa pentingnya mencari guru yang dimana gurunya itu tidak gampang menipu, berbohong dan lain sebagainya. Ya harus seperti itu. Tapi enggak sekarang. Yang nasabnya tidak jelas dijadikan ulama. Bahkan bencong-bencong, transgender, anak kecil, kadang yang masih bocil disuruh ceramah sontoloyo. Afala ta'qilun.